orang yang disalib itu bukan Nabi saya itu tersendiri, karena yang disalib itu menurut agama saya itu adalah muridnya, yaitu yang bernama Yudas. Isa atau Yesus itu tokoh yang samar-samar aslinya ya, maksudnya dalam perspektif sejarah. Oke, berbeda dengan teologis. Kita sampaikan teologis, jadi kita tidak bisa, karena data sejarahnya tidak ada. Gini Pak, kalau Anda mempercayai buku atau sumber ya, pastikan sumbernya ini, si penulisnya ini ada di abad yang sama. Jadi Kak, sama seperti pertanyaan saya begini, Anda percaya Al-Quran? Percaya, saya sangat percaya. Oke. Karena Siapa penulis Al-Quran? Iya, karena Tuhan saya sendiri. Enggak, saya nggak tanya itu. Kalau Anda percaya Al-Quran, siapalah penulis Al-Quran yang pertama? Al-Quran itu sebenarnya bukan ditulis ya. Saya nggak Al-Quran nanya itu. bukan. Saya nanya Al-Quran yang tertulis itu, siapa penulis pertamanya? Saya tahu itu adalah wahyu, tidak apa-apa. Iya. Yang saya tanyakan, siapa penulis pertama Quran? Dan adakah penulis ini mengatakan dia adalah penulis Quran pertama? Tidak ada. Halo? Halo. Halo, halo. Ya, halo Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ini mau gimana nih? Aduh, bingung ya. Mau bahas apa? Sains, ora atau apa? Bapak Islam atau Kristen Pak? Kalau saya Islam. Oke, silakan Oh, Bapak masih, mau bertanya saya masih apa? muda. Saya Oh masih iya muda Kakak, silakan Belum Kakak. 1 tahun. Iya. Silakan Kakak mau bertanya apa tentang iman Kristen, boleh di sini. Apa aja, boleh. Saya, kalau pertanyaan mungkin masih menjadi perdebatan apakah Nabi Isa itu adalah Yesus, yang masih menjadi perdebatan. Dan saya pun mau mendengar dari agama sebelah apakah mereka itu satu tokoh yang sama atau berbeda. Seperti itu. Dari perspektif Bang jual kecoa gimana? Kalau nih, ya oke. Kalau menurut saya mereka sebenarnya agak bingung sih dari agama saya sendiri. Orang yang disalib itu bukan Nabi saya itu tersendiri, karena yang disalib itu menurut agama saya itu adalah muridnya, yaitu yang bernama Yudas. Ada dasarnya Abang mengatakan ini? Ada dari surat, saya lupa suratnya, cuman memang diterangkan dari Al-Quran saya itu memang seperti itu. Sepanjang Yang yang saya saya tahu. baca Al-Quran, Allah itu tidak pernah menarasikan bernama Yudas. Benar, tapi kan dalam arti menyebut muridnya. Tapi ya begitulah. Yang mengatakan dia diserupakan muridnya pun tidak ada. Kalau ada boleh lah Bang, buktikan. Karena sepanjang saya membaca Quran, aku tidak pernah mengatakan bahwa dia ini digantikan oleh muridnya. Kalau oke. Dan saya cari datanya ya. Cuman saya menanyakan dari perspektif agama sebelah, apakah mereka satu orang yang sama apa berbeda? Satu tokoh yang sama apa berbeda? Saya kan menanyakan seperti itu. Mereka ini sama atau tidak? Padahal dari rahim yang suci, maksudnya dalam arti kan mungkin 1 banding 1 juta orang lah di masyarakat Yerusalem, Ya. orang yang bisa melahirkan tanpa seorang ayah. Bukan satu dibanding ini ya, karena memang yang lahir dari seorang perawan ini memang satu-satunya itu adalah Bunda Maria. Iya, maksud saya seperti itu. Mungkin ya. Jadi yang lahir dari perawan Maria ini memang cuma satu di dunia ini, Iya. yaitu Yesus Kristus. Tapi di abad ke-7 narasinya dibelokkan. Dikatakan tidak disalib. Kenapa? Ya karena tidak pernah ada orang di abad ke-7 yang menyaksikan itu. Siapapun saksinya, itu tidak ada di abad ke-1. Makanya boleh saja Isa ini atau Yesus ini merujuk kepada satu orang, yang satu yang benar. Nah, yang menjadi PR adalah untuk teman-teman Muslim, terutama Bang Kecoa, adalah mungkin tidak
Abang percaya narasi yang mengatakan Isa atau Yesus yang diserupakan ini terhadap orang yang tidak pernah melihat dengan mata kepalanya. Abang bisa percaya nggak narasi orang di abad ke-7 yang tidak menyaksikan, yang nggak pernah hidup di zaman itu, yang nggak ada saksinya, abang percayai dengan pernyataan bahwa Isa ini diserupakan dengan muridnya, atau Yesus ini diserupakan dengan muridnya? Karena tidak ada omongan di abad 1 tidak pernah ada yang berkata Yesus itu diserupakan selama 7 abad. Bayangkan, 600 tahun lebih tidak ada yang mengatakan Yesus itu diserupakan dengan muridnya. Kan benar kan, ini kan maksud saya yang saya tanyakan. Oke, kalau memang dari sebelah memang berbeda, cuman ini pandangan saya tuh dari agama saya pun mereka itu lahir maksudnya dari perawan suci gitu ya. Mungkin ya Maria itu nama yang mungkin dari bahasa yang berbeda, mungkin ya dari mungkin di zaman itu mungkin ada bahasa Aram atau bahasa Yunani kuno, saya nggak tahu, cuman memang kita tidak sedang memperdebatkan nama atau sebutannya, cuman, tapi peristiwa yang dialami oleh tokoh yang bernama Isa atau Yesus ini kenapa berbeda dengan yang sebenarnya gitu loh. Contoh nih ya, nih saya katakan ini hitam, ini ada isinya, ini karena bareng sama saya. Terus tiba-tiba ada orang Papua bilang, oh ini putih, ini tidak ada isinya. Logikanya seperti itu ya. Mungkin tidak abang percaya dengan orang Papua sana yang mengatakan ini putih, sementara dia tidak pernah melihat ini, dan ini tidak berisi. Sementara orang Papua ini nggak ada ngelihat sama sekali, tidak ada saksi juga, dia tidak melihat langsung. Tetapi saya yang melihat langsung, ini saya katakan ini hitam dan ini ada isinya. Ayo. No, tapi oke, saya ini coba ya. Tapi dalam perspektif sejarah ya, maksudnya dalam ini beda sejarah yang nyata itu, padahal bisa dibilang ya Isa atau Yesus itu tokoh yang samar-samar aslinya ya, maksudnya dalam perspektif sejarah. Oke, berbeda dengan teologis, kita sampaikan teologis, jadi kita tidak bisa karena data sejarahnya tidak ada. Oke, abang bisa buka, ya. Abang bisa buka seorang sejarawan namanya Flavius Josephus. Ini bukan orang Kristen, ini orang Yahudi. Abang bisa buka dan bukunya ada, dikatakan di sana ada seorang bijaksana. Ya, karena dia tidak mengimani Yesus ini. Flavius Josephus ini mengatakan ada seorang bijaksana yang mati pada hari Jumat lalu bangkit pada hari Minggu. Jadi kalau Anda mengatakan dalam perspektif sejarah ini tidak ada, banyak sekali. Tacitus. No. Loh, Anda coba dulu cari tahu dulu supaya oke. Supaya Anda juga tidak menjadi buta sejarah. Soalnya saya ini orang yang misalnya suka, ibaratnya saya belajar ya dari beberapa agama memang. Cuman menurut saya bukan sebuah apa ya yang kuat gitu, bukti yang kuat gitu menurut saya. Loh, Anda karena dalam kan bukti sejarah, ada bukti sejarah. Iya. Oke, cuman menurut saya itu hanya mungkin cerita ya. Loh, sejarah itu bukan cerita, Pak. Sejarah itu adalah peristiwa yang benar terjadi lalu dituliskan. Saya tahu, cuman memang itu ibaratnya orang nulis gitu, cuman dia tidak memberikan contoh apa fakta-fakta yang ada gitu. Makanya saya bilang kalau Anda mau melihat sejarah, sejarah itu tidak berbohong. Kalau Anda mengatakan sejarah berbohong, kitab kami berbohong, lalu bagaimana dengan kitab Anda? Karena ya saya percaya memang Injil itu ada, karena menurut saya Al-Quran kalau Anda itu percaya Injil itu sempurna ada. Ya. Kitab itu adalah kitab. Kalau Anda percaya Injil itu ada, manalah Injil itu? Apalah Injil yang dipegang Filipus itu menurut saya ya. Beda Injil dipegang Filipus. Injil dipegang Filipus. Saya pernah baca sejarah, pokoknya Yesus itu atau Nabi Isa itu kalau menurut saya lupa bagian mana, pokoknya dia menyuruh menggunakan Injil yang dibawa Yesus, bukan Injil Lukas atau Injil apapun, saya kurang tahu. Tapi saya pernah baca sih. Baca di mana, Pak? Baca di mana? Pokoknya saya ada buktinya, nanti saya lihat dulu, saya lupa. Buku atau blogspot atau apa? Saya
Gini Pak, kalau Anda mempercayai buku atau sumber ya, pastikan sumbernya ini, si penulisnya ini ada di abad yang sama. Jadi Kak, sama seperti pertanyaan saya begini, Anda percaya Al-Quran? Percaya, saya sangat percaya. Oke, Karena siapa penulis Al-Quran? Iya, karena Tuhan saya sendiri. Enggak, saya nggak tanya itu. Kalau Anda percaya Al-Quran, siapalah penulis Al-Quran yang pertama? Al-Quran itu sebenarnya bukan ditulis ya. Saya nggak Al-Quran nanya itu. bukan. Saya nanya Al-Quran yang tertulis itu siapa penulis pertamanya? Saya tahu itu adalah wahyu, tidak apa-apa. Iya. Yang saya tanyakan, siapa penulis pertama Quran? Dan adakah penulis ini mengatakan dia adalah penulis Quran pertama? Tidak ada. Ya sudah. Menurut saya memang Injil tuh memang ada, cuman dalam saya tuh maksudnya suruh mengimani ya kitab-kitab terdahulu. Cuman saya nggak tahu ya, pokoknya memang yang ada di Injil itu memang entah diapakan, saya kurang tahu. Tapi memang Injil kan ada berbagai macam. Saya soalnya setiap gosip saya saya pisahkan dulu gitu. Terus saya cari data-datanya. Iya, narasi Injil itu ada, Bapak tahu nggak sih? Itu dari mana narasi Injil itu ada, diberikan kepada Isa? Ini Anda tahu nggak sih? Apakah benar ada Injil diberikan kepada Isa? Ini cari tahu dulu. Karena Anda tidak menyertakan bukti, tidak menyertakan saksi, tidak menyertakan tulisannya yang mengatakan bahwa Isa ini menerima Injil. Sementara Isanya sendiri tidak pernah menarasikan dia dapat Injil. Karena sampai sekarang Injil yang murni pun tidak diketahui. Loh, kalau begitu kenapa narasikan Isa dapat Injil? Ya karena mungkin Injil memang dikirim untuk Nabi Isa dan mungkin tak dirubah atau apa, saya tidak tahu. Kemungkinan iman ini kenapa jadi kemungkinan? Iman itu bukannya sesuatu yang pasti. Ini kan begini maksud saya, entah mungkin beribu-ribu tahun mungkin setelah dirubah atau di gimana, saya tidak tahu. Pokoknya yang saya tahu mungkin Injil itu mungkin entah dirubah atau diapakan, saya tidak tahu. Makanya saya tanyakan, ada berapa macam Injil yang ada yang dipercaya begitu. Loh, Anda kan mengimani Injil. Justru ini pertanyaan saya kepada umat Islam. Umat Islam mempercayai bahwa ada Injil diberikan kepada Isa. Nah, ini ada nggak Injilnya? Justru ini yang saya tanyakan kepada kalian. Kenapa kalian beriman kepada Injil, tapi Injilnya nggak ada, dan Isanya sendiri pun tidak pernah mengakui dia menerima Injil gitu loh. Isa ini siapapun kalian tidak tahu. Iya toh, Isa aja kalian narasikan cuman diserupakan lahir dari perawan. Apa yang kalian kenal dari hanya sebatas itu doang gitu. Injilnya ada berapa? Maksud saya Injil yang kalian imani lah, yang orang Islam imani. Ini kan di dalam rukun iman Islam. Iya, menurut saya iya. Saya paham maksudnya. Kan dalam waktu satu Masehi sampai sekarang kan mungkin udah hampir 2000 tahun ya. Yang saya tanyakan itu apakah isinya dirubah atau tidak? Mungkin kan yang saya imani Injil itu hanya satu. Entah sekarang Injil ada berapa, saya tidak tahu kan. Itu yang saya tanyakan. Itu dulu yang kalian imani ini pastikan dulu ada. Loh, kalau tidak ada, kalian beriman terhadap apa? Ya, karena gini, saya kasih tahu dari perspektif orang Kristen. Ya, ini biar kalian tahu. Injil itu adalah ini. Injil itu adalah pribadi ini. Injil itu bukan kitab, karena Injil itu ini. Tuhan kami itu adalah Sang Injil. Ini yang kami imani dari abad pertama sampai sekarang. Jadi Injil itu bukan kitab, tetapi Injil itu adalah ini. Injil itu adalah Yesus Kristus. Makanya saya bilang, kalian ini mengerti nggak definisi Injil? Bagi kami Injil itu adalah pribadi, ya, karena dia ini datang dalam rupa manusia. Injil ini bukan buku. Makanya kenapa Matius menuliskan tentang ini, bukan tentang buku. Kenapa Markus menuliskan tentang ini?
Karena dia bukan buku. Yohanes menuliskan tentang ini. Markus, Lukas ini menuliskan tentang ini. Kenapa isinya berbeda? Bukan Saya isinya berbeda, karena Injil itu adalah pribadi Yesus. Itu yang kami kenal orang Kristen. Lalu Rasul Lukas melukiskan. Nih saya kasih tahu, Rasul Lukas menuliskan Yesus ini adalah sang pencipta dengan cara menggambarkan seperti ini karena dia menciptakan manusia itu dan namanya di sini. Nah, Rasul Lukas melukiskan ini karena Yesus ini adalah pencipta. Dan kami semua adalah ciptaannya Yesus dan nama kami ada di dalam kitab kehidupan. Ini kitab kehidupan. Nah itu, makanya kalian beriman kepada Injil yang dibawa Isa karena Injil itu adalah ini kitab kehidupan. Nah, ini saya kasih tahu, inilah iman orang Kristen. Injil itu adalah Yesus. Kalau kalian melihat ini, bukan artinya Yesus bawa Injil. Ini sang Injil yang menciptakan manusia. Ini dia. Di sini nama-nama yang diciptakannya. Ini maksud Rasul Lukas menuliskan ini. Seperti itu, Pak. Nah, mudah-mudahan nggak salah paham ya. Jadi Injil itu bagi orang Kristen di abad 1 adalah Sang Kristus. Bukan kitab. Seperti itu. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Saya belum mendapatkan jawaban apakah Yesus itu adalah Nabi Isa. Itu yang menurutnya perspektif. Udah, saya tadi udah jawab. Yesus itu dan Isa sebenarnya Berbeda atau sama? Orang yang sama, cuman di abad ke-7 menceritakan lain. Di abad 1 menceritakan yang benar-benar terjadi. Seperti ini tadi saya bilang. Ini adalah botol yang sama, tapi orang Papua bilang ini warna putih, saya yang menyaksikan bilang ini warna hitam. Jadi merujuk kepada botol yang sama. Isa dan Yesus itu merujuk kepada tokoh yang sama, tapi di abad ke-7 mengatakan lain daripada yang sebenarnya di abad 1. Itu jawaban saya. Padahal mereka adalah pribadi yang sama menurut saya. Iya, kayak Bapak nih ngeliat saya Agatha yang seperti ini. Tapi ada orang yang belum lah nanti ya, abad 7 bayangkan 600 tahun nanti bilang, oh si Agatha itu hitam legam dan giginya mancung gitu. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngeliat. Makanya dia menarasikan seperti itu. Tapi Bapak akan mengatakan si Agatha itu yang seperti Bapak lihat ini. Itu aja bedanya. Merujuk kepada yang sama, tetapi yang satu beda cerita. Yang satu menceritakan yang benar. Itu, Pak. No, di sini tidak ada perspektif benar atau salah ya, menurut saya. Karena mereka dua-duanya adalah, menurut saya masih ya samar-samar menurut saya. Ya, bukan samar. Karena Yesus itu jelas. Kenapa? Karena Yesus itu jelas disaksikan seluruh bangsa Israel. Nah, Isa yang diserupakan ini siapa yang menyaksikan? Kenapa? Orang yang menulis di abad ke-7 punya saksi tidak? Seperti itu, Pak. Itu logikanya. Coba, ada nggak orang di abad 1 yang mengatakan Yesus diserupakan? Tapi orang di abad 1 mengatakan ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua muridnya itu menuliskan kitab dan mereka mengatakan Yesus itu disalib, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Terlalu banyak. Jadi Anda tidak lagi bisa mengatakan imannya orang Kristen itu samar-samar tentang Yesus. Kenapa? Karena terlalu banyak yang melihat. Bukan samar-samar. Samar-samar ini. Tokoh dia itu memang samar-samar. Tokohnya karena memang. Tokohnya tidak samar. Kenapa? Karena asli dipegang, diraba, disaksikan oleh Rasul Yohanes dan semua Rasul yang lain. Coba tunjukkan sama saya ada orang di abad 1 yang menyaksikan penyamaran itu atau penyerupaan penyaliban itu. Yang katanya digantikan sama muridnya itu, coba siapa saksinya, apa yang bisa membuktikannya? Orang di abad 1. Dalam ini susah. Anda mempertanyakan iman itu saya, memang Anda samar-samar. silakan. Gini Bang, Mungkin kan tokoh dia kan samar-samar, jadi mungkin samar-samar di dalam kitabmu, di kitab saya terlalu jelas. nggak bisa dong, bukan nggak bisa. Mungkin Kalau kan kamu bilang samar-samar, Musa menuliskan tentang Yesus. Musa menuliskan tentang Yesus. Musa tidak pernah menulis Yesus ya. Musa Gini, tidak pernah menulis Yesus. Musa menuliskan bahwa Yesus Tidak itu pernah. disalib.
tidak pernah menulis, tidak pernah menurut saya. Karena kalian tidak punya Taurat. Ya karena menurut Taurat itu memang dikhususkan untuk Bani Israel itu. Saya kalau tunjukkan di Taurat Ulangan 21 ayat 23 ada penyaliban di situ. Bagaimana? Saya juga bisa menunjukkan bahwa Daud menuliskan Yesus itu disalib. Kejauhan, Bos. Bentar. Gini Pak, Anda kan tidak kenal Taurat, tidak kenal Zabur, tidak kenal Injil. Tetapi Zabur, Taurat, Injil ini menuliskan Yesus disalib. Kitab Anda mana yang mengatakan Yesus ini diserupakan? Injil mana yang mengatakan Yesus diserupakan? Taurat mana yang mengatakan Yesus diserupakan? Zabur mana yang mengatakan Yesus diserupakan? Nah ini kesaksian para nabi dan para rasul. Narasi Anda, kesaksian siapa? Satu orang yang saya tidak tahu, yang dia tidak pernah menyaksikan. Nah, itu saya bisa tunjukkan di dalam Mazmur 22 dari ayat 1 sampai ke 19. Dikatakan Yesus itu ditusuk kaki dan tangannya, bukan diserupakan. Itu kata Daud di dalam Mazmur. Musa juga mengatakan di dalam Ulangan 21 ayat 22 bahwa Yesus itu disalib. Nah, ini tidak bisa dibantah. Kenapa? Para nabi 3 kitab ini mengatakan Yesus itu disalib. Makanya saya bilang, ini samar-samar. Ini asal Anda tahu, kitab saya ini menceritakan tentang Yesus. Dia bukan tokoh samar, tetapi dia tokoh nyata. Seperti itu Pak Jual Kecoa. Makanya sebelum Anda mempertanyakan iman orang, tanyakan imanmu. Nah, itu. Semua Alkitab ini menceritakan tentang Yesus. Nah, seperti itu Pak Jual. Coba tanya ke iman Anda. Paham? Pak Kecoa, Jual Kecoa. Gitu. Jadi sebelum Anda mempertanyakan iman orang, tanyakan dulu imanmu. Sudahkah itu benar? Siapakah saksinya? Siapakah penulisnya? Nah, itu dia. Yang penting adalah itu. Jadi biar narasi Anda ini tidak sesumbar. Gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Jual Kecoa? Jadi Isa apakah tokoh yang sama atau berbeda? Tokoh yang satu tetapi beda cerita. Cerita abad 1A, cerita abad 2, abad 7 ternyata Z. Nah itu. Merujuk kepada tokoh yang sama tapi berbeda cerita. Seperti itu Pak Jual Kecoa ya. Saran saya Anda cari tahu iman Anda. Nah, seperti itu ya Pak Kecoa ya. Jadi kalau Anda mau menarasikan sesuatu, silakan disertakan buktinya. Gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Gitu ya. Pikirkanlah dulu iman Anda. Awas kena report. Iya. Silakan Pak Jual. Dia tidak bisa. Iya. Itu ya teman-teman ya. Kita menghargai iman Anda, tapi silakan pertanyakan iman Anda. Jangan pertanyakan iman orang terus. Halo, Laode Filsafat. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Mau tanya ini Bu. Halo. Ada Pak. Silakan. Ini mau tanya, di Alkitab ada nggak nama yang menceritakan Muhammad? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Orangnya belum ada kok diceritain. Satu ayat tuh nggak ada. Nggak ada Pak. Terus Yesus itu Tuhan nggak? Ya, Yesus Tuhan. Dari mana ayatnya itu? Yohanes 13 ayat 13. Wahyu 1 ayat hilang. Saya menantikan debat panjang dengan Pak Filsafat. Lanjut dong Pak Filsafat. Namanya saya suka. Halo Kak Agatha, selamat siang.
Selamat siang, Pak Ming Liang. Ya, Kak Agatha, saya mau sedikit bertanya. Silakan, Pak. Juga iman Kristiani nggak apa-apa ya, Busi? Bisa ya? Boleh, boleh. Naik lagi aja, Pak Laode. Itu tadi di bawah dia jaringannya katanya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Kita kan setiap every minute mungkin kita tidak secara sengaja mungkin melihat ada iri, contoh teman atau saudara punya celana ini, terus kita ada iri, itu kan termasuk dosa kecil, Kak? Atau seperti apa? Lalu Tuhan Yesus itu datang untuk mengampuni dosa, apa gunanya? Justru karena ada dosa lah, makanya Yesus itu ada sebagai korban. Kayak itu tujuan Yesus itu kan menghapus dosa, mau dosa kecil, dosa besar, dosa apapun itu Yesus itu akan menghapus itu. Yang kami imani orang Kristen itu seperti itu, tidak ada yang lain. I see. Oke. Thank you. Nah, kalau dalam Islam sendiri gimana, Pak? Allah menyucikan dosa nggak? Nah, iya, dan bukan Islam, jadi kurang paham betul, takut ngomong. Bapak bukan Islam. Bukan. Saya Kristen. Kristen apa, Pak? Kebetulan Katolik. Loh, Katolik nanya purgatori sama siapa? Anda tadi Islam, sekarang jadi Katolik. Jadi Bapak ini sebenarnya apa? Saya nggak pernah ngomong Islam. Bapak nggak pernah ngomong Islam, tapi assalamualaikum ya. Iya, siap. Ya Pak, bohong aja terus Pak, teruskan, terus. Kristen sejak kapan? Dia bilang assalamualaikum, terus tiba-tiba Katolik. Takia. Kalau ditanya imannya langsung, saya nggak Islam. Gitulah kira-kira. Halo, Alpati. Yang tadi Laode Filsafat kirim permintaan aja lagi. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan. Ini saya cuma mau bertanya, apakah antara pencipta dan yang diciptakan harus sama atau harus beda gitu? Apakah pencipta dengan yang diciptakan harus sama? Belum tentu. Belum tentu gimana gitu? Iya, karena Allah tidak mungkin. Dia itu seperti batu. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tetapi dia bisa menyerupai apa yang dia ciptakan. Jadi Allah bisa serupa dengan ada samanya, ada titik sama dengan kita. Dia bukan ada titik sama, dia bisa menyerupai manusia. Karena Bisa menyerupai manusia. Bisa dong. Kalau dia nggak bisa menyerupai, namanya dia bukan Tuhan. Iya. Contoh kayak monyet nggak bisa menyerupai saya nggak bisa menyerupai monyet. Kenapa? Karena saya bukan Tuhan. Kalau Tuhan pasti bisa menjadi seperti ciptaannya, tetapi ciptaannya tidak bisa menjadi seperti Tuhan. Itu keterangannya dari mana, Bu? Keterangan apa tuh? Ya, alasan dalil atau apalah. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Itu dalil kok pertama. Gimana? Kira-kira Tuhanmu bisa nggak menyerupai makhluknya, Pak? Kalau gini, kalau saya mah kalau menurut agama Islam ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya? Ya, gitu. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai Allah lah gitu. Oke. Batu dilahirkan nggak, Pak? Logikanya gini, Pak. Logikanya kita begini. Kita bikin apalah, makanan lah. Kalau ibu-ibu suka bikin kue. Ya. Kalau kita bikin kue, otomatis kue yang bikin kita itu tidak ada samanya. Kita bikin kue
Ya, Kue? Terus kue? kue yang kita bikin itu pasti berbeda dengan kita. Ya memang iya. Terus Ya. hubungannya apa? Ya, terus yang dan kita juga tidak bisa bisa seperti kue karena kita itu ada pencipta. Karena kita itu tidak mampu. Bukan. Manusia tidak bisa menjadi kue karena manusia itu tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan menciptakan manusia, dia bisa menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mampu. Gimana sih? Loh, sekarang gini, kalau Tuhan itu maha kuasa, dia mampu, maha segalanya. Ya berarti dia bisa, bahkan dia bisa menjadi kue. Tolok ukur suatu Tuhan ya. Kalau kita mengimani Tuhan itu maha kuasa, setidaknya dia mampu dulu, bos. Ya kalau dia tidak mampu, berarti dia tidak membuktikan dirinya Tuhan. Kan gitu. Saya ini tidak bisa membuktikan saya Tuhan. Kenapa? Saya tidak mampu jadi kue. Ya wis, kita tanya lagi. Kalau Tuhan mampu menyerupai manusia, berarti siapa yang manusia yang jadi Tuhan gitu dah? Mana ada manusia jadi Tuhan? Katanya tadi ada. Dia menjadi gini, kan Tuhan itu bisa menjadi manusia. Iya, Kalau siapa Tuhan yang bisa itu? menjadi manusia, terus urusannya apa lagi? Iya, siapa? Ya dia tetap Tuhan dan dia tetap manusia, kan selesai. Jika Allah itu menjadi manusia, kemanusiaannya tidak merubah ketuhanannya, ketuhanannya pun tidak berubah oleh kemanusiaannya. Saya kasih contoh, Pak. Saya kasih contoh, Pak. Kalau ada emas masuk ke dalam lumpur, apa emasnya jadi lumpur? Nah, itu yang saya maksud. Ketika Allah menjadi manusia, keilahiannya itu tidak hilang. Tetapi keilahiannya tetap ada, kemanusiaannya ada. Itulah Yesus. Saya kasih contoh, emas masuk ke lumpur, emas tetap emas, lumpur tetap lumpur. Paham sampai sini? Ya, Al-Fatihah dulu. Gitu. Pertanyaan si Gito ini ibarat gini. Udah. Pakai ini, makanya saya bilang. Ya, saya nggak bisa jadi kue karena saya tidak mampu, bos. Kalau saya Tuhan, saya jadi kue, bisa. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Bahkan unta masuk lubang jarum aja mungkin. Kenapa? Bisa jadi lubang jarumnya dibesarkan nama Tuhan. Karena apa? Mampu, bos. Nah, yang nggak mampu ini, kalian tanya dulu. Halo, monyet. Oh, maaf, tulis itu monyet. Gimana gue manggilnya? Masih dipanggil Kak. Aku cuma mau nanya ini Kak. Aku berpandang sebagai orang yang belum beragama, oke. Dan aku mau mempelajari agama Kristen. Nah, kalau kita buka kitab Matius 25 ayat 31 sampai seterusnya, itu ada penghakiman terakhir. Tapi sayangnya di kitab Injil yang lain, Lukas, Markus, dan Yohanes itu nggak ada. Begitu juga contohnya kita ambil yang paling mudah itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu versi yang lebih panjang ada di kitab Lukas kalau nggak salah, Lukas 10 kalau nggak salah. Tapi di kitab Markus itu tidak ada, dan di kitab Matius itu kurang panjang daripada kitab Lukas. Yang mau kutanya Kak, mengapa di setiap kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memiliki beberapa subbab yang ada yang hilang, tapi ada juga yang sama? Kayak tadi yang hilang itu yang hanya ada di satu tempat, kayak contohnya tadi yang kita tahu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, itu hanya ada di Matius 15 ayat 29 sampai 31. Tapi kalau kita buka kitab Markus itu tadi, kita tidak menemukan doa Bapa kami. Dan jika kita buka kitab Lukas, itu kita menemukan doa Bapa kami, tapi versi yang paling panjangnya. Dan itu yang dipakai oleh gereja Protestan. Pertanyaannya, mengapa ini berbeda, Kak? Iya, kalau sama kan satu aja ditulisnya. Kalau Matius menulis yang sama dengan Markus, ya satu aja ditulis. Ngapain mereka keempatnya memberikan kesaksian yang sama? Ya toh, kan ini saya kasih tahu ya Bang ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini menuliskan tentang apa yang mereka saksikan.
Jadi apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, itu yang mereka tuliskan. Namanya kesaksian. Kalau semuanya mirip, saya curiga Matius ini nyontek sama Markus. Markus nyontek sama Lukas. Lukas nyontek sama Yohanes. Makanya berbeda. Kenapa? Karena perspektif para saksi berbeda-beda. Tetapi semuanya, keempatnya itu saling melengkapi. Oh, Nah, ya kalau misalnya Matius nulis yang sama A, B, C kayak dihafalkan begini, gini, ya ngapain jadinya 4 Injil? Bikin aja satu Injil bareng-bareng, kan gitu. Iya, jadi Matius menuliskan apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar. Lukas juga menuliskan apa yang dia dengar. Kalau dia dengarnya cuma setengah, ya itu yang dia tuliskan. Namanya kesaksian. Kesaksian itu justru kalau kamu ke pengadilan, kesaksiannya mirip semua 4 orang, hakimnya juga curiga. Kalian ini lagi janjian. Itu aja jawaban dari saya. Ada lagi yang mau ditanya? ya, cuman itu aja Kak. Karena sebagai orang Kristen, saya sendiri memang Kristen Kak. Cuman ini yang paling saya bingung kan Kak di Kristen. Kenapa ada berbeda? Dan itu Sudah tadi. mengerti? Sudah Oke, Kak. mengerti? Masih Kak. Ya, ada lagi Bang? Nggak ada. Gitu. Soalnya kitab kita ini kesaksian banyak orang. Kalau satu orang namanya bukan saksi. Kalau satu orang namanya asumsi. Ya, ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan, Kak. Ya. Saya dari Kristen Katolik ya, Katolik Kak. Saya ingin bertanya Kak, yang saya tahu menurut Alkitab ya secara keseluruhan Tuhan kita itu yang benar Tritunggal ya Kak, yang saya tahu menurut Alkitab. Tapi bagi agama Protestan kan oneness. Kalau kita, kalau Katolik percaya Tritunggal itu yang benar, dan menurut Alkitab juga Tritunggal yang benar ya Kak. Atau gimana Kak? Orang Kristen Protestan, Ortodoks, semuanya itu percaya Allah Tritunggal. Jadi kalau Anda mengatakan Protestan itu tidak Tritunggal, ya salah. Protestan itu Tritunggal. Makanya mereka mengimani pengakuan iman rasuli. Di dalam pengakuan iman rasuli, itu adalah pengakuan iman Allah kita, yaitu dikatakan bahwa orang Protestan itu percaya Tritunggal. Jadi jangan dibilang. Iya Kak, soalnya kemarin saya kan sempat sering ya nonton live-nya Mikana. Kalau Mikana nggak percaya Tritunggal Kak. Mikana ada beberapa orang ya dari Kristen sejati, mereka ngakunya dari Kristen sejati, Kristen Protestan Kak. Mereka nggak percaya Tritunggal gitu. Mereka sering bikin room juga untuk menghilangkan dogma Tritunggal gitu Kak. Kalau Anda bilang Protestan, Mikana itu bukan Protestan. Jadi kita itu kalau mau mengatakan Protestan itu tidak percaya Tritunggal, berarti Anda mengatakan dalam jumlah banyak. Mikana itu adalah oknum. Mikana itu oknum yang ngaku-ngaku Protestan. Tapi dia bukan Protestan, karena semua teman-teman Protestan, tadi sudah saya katakan, dasar iman mereka itu adalah Tritunggal. Tidak ada Protestan yang tidak Tritunggal. Jadi Mikana itu adalah oknum yang ngaku-ngaku Protestan. Mikana itu bukan sebagai tolok ukur dari Kristen Protestan. Seperti itu. Iya benar, soalnya mereka ngakunya Kristen Protestan, tapi mereka nggak percaya Tritunggal gitu. Nah itu berarti bukan Kristen Protestan. Iya Kak. Iya, karena baik Protestan, Katolik, Ortodoks itu percaya Allah Tritunggal. Seperti itu Kak Vira. Iya berarti semua sama ya, Katolik juga percaya Tritunggal itu yang benar ya Kak. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan Kak Vira? Cuman itu aja sih Kak yang pengen saya tanya. Makasih ya. Ya, Tuhan memberkati Kak Vira. Amin. Tuhan Halo memberkati juga ya. Agatha. Apa sih? Agatha hari ini masih nyembah manusia. Tobatlah Biarin dong, Agatha. Pak. Ini nih Kak nih, salam toleransi. Tuhanmu itu manusia, Agatha. Nggak apa-apa Pak, boleh kan? Ciri-cirinya manusia itu bisa makan, bisa minum. Saya tahu. Ya, hargai iman saya, Pak. Ya, Kalau Anda tidak suka dengan iman saya, ciri-ciri Pak, boleh nggak sih, Pak? Boleh nggak sih
menghina sesembahan orang di dalam kitabmu? Tunggu. Allahmu mengajarkan seperti itu? Itu Iya. Cuh. Udah, insaf, Pak, insaf. Insaf. Ya. Janganlah kamu menghina sesembahan orang supaya sesembahanmu nggak dihina. Dengerin Allahmu. Ya. Jangan kau sibuk kali ngurusin imannya orang. Mau saya menuhankan siapa, itu urusan saya. Jadi jangan kau terlalu sibuk dengan iman orang. Saya lagi siar Tuhan saya kok. Sekalipun Tuhan saya itu adalah manusia, tapi dia bisa memberikan kehidupan. Itu. Ya. Silakan, Lexus. Iya, shalom Kak Agatha. Tadi aku nggak senang ada orang yang fitnah Protestan bilang oneness gitu loh. Kan nggak semua Protestan. Kejar dia, Bang. Kejar. Kejar dia, Bang. Enggak. Tadi kan udah saya jelaskan ya, Protestan itu menyembah Allah Tritunggal. Tadi sudah saya bilang kan, Mikana itu tidak Protestan. Ya, dia ngaku-ngaku Protestan. Gitu ya. Tenang aja Pak. Saya bela. Beta janji, beta bela untuk selamanya, gitu ya. Dogma orang Protestan itu adalah Tritunggal, gitu ya. Nggak apa-apa. Kakak tadi tuh cuman kaget aja nengok Mikana. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, bisa saja. Tenang, selagi saya ada di sini. Protestan itu, Katolik itu, Ortodok itu semuanya murid Yesus. Mau percaya atau tidak, itu kenyataannya, gitu ya. Beta janji. Kak, bisakah nyanyi sampai habis? Nggak bisa, Bang. Halo, silakan. WP. Silakan Pak WP, ada yang mau ditanya. WP atau Doni? Ya, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Iman dalam Tuhan Yesus. Ya, silakan Pak WP. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Pak WP. Macet, Pak, macet. Pak WP. Mikum. Pak. Halo kakak. Halo, silakan Pak Ruli. Itu agama Ortodoks, Protestan atau Kristen itu apa perbedaannya tuh Mbak? Mbak jangan nanya agama Islam lagi ke aku ya. Aku cuma nanya ke Kristenan ya. Apa Pak? Yang mau tanya apa? Saya nggak mau menyatakan perbedaan di sini, persamaan yang mau saya katakan. Karena baik Protestan, Katolik, Ortodoks ini sama-sama menyembah Allah Tritunggal. Itu baru. Itu cara ibadahnya gimana itu? Ya. Cara ibadahnya seperti yang diajarkan oleh para rasul, para nabi ada di Alkitab. Ibadahnya itu dengan cara apa? Kurban atau ekaristi. Jadi mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodoks, semuanya melakukan ekaristi atau perjamuan kudus. Ibadahnya sama. Itu Pak. Oh gitu. Jadi kayak maaf Kak gini. Jadi kayak apa tuh kayak air suci itu sama aja berarti dia ya. Air suci hubungannya apa Pak sama air suci dengan ibadah? Tidak. Soalnya kan ayah angkat aku tuh dia Kristen ya. Setiap kali malam tahun baru itu dia ada kayak minum air suci gitu. Biar nggak apa-apa. Itu minum air suci bukan bagian dari ibadah Pak, karena ibadah itu adalah kurban. Itu perjamuan kudus itulah ibadah sejatinya orang Kristen, orang Yahudi, dan semua manusia dari zaman perjanjian lama. Gitu. Oh jadi gitu. Jadi
Nah kalau gini nanya-nanya tadi kalau sama medis tadi agak lain rasanya. Dikekang kali aku. Oh jadi gitu perbedaannya Mbak ya. Berarti darah suci itu kayak tidak masuk di agama berarti ya. Darah suci. Air suci. Iya itu bukan ibadah. Air suci itu bukan ibadah. Pak ada Pak. Tuh Pak Arif coba tanya Pak. Oh itu aja Mbak, aku mau nanya itu aja. Siap. Tuhan memberkati Pak Ruli. Agatha mau Oke, nanya. assalamualaikum. Agatha mau nanya. Apa Pak? Iya, itu masalah tumbal itu apakah Yesus itu sama dengan penumbalan kayak kalau dukun kan kalau mau kaya itu menumbalkan anaknya. Nah, si Yesus itu kan dia ditumbalkan juga, sama nggak itu? Udah nggak nyambung kok. Udah. Selamat pagi. Selamat sore, Shalom. Ya, salam Pak Doni. Ada yang mau ditanyakan Pak Doni? Iya, ini saya ingin menanyakan ke Mbak Agatha. Ini masalah mendengar suara Tuhan. Dalam arti kata itu pergerakan hati itu sama feeling itu beda tipis atau gimana? Pergerakan hati sama feeling. Enggak, mendengarkan suara Tuhan yang bukan suara tapi dari pergerakan hati. Itu apa beda tipis dengan feeling kita gitu loh? Mendengarkan suara Tuhan, maksudnya Iya. Tuhan tuh bersuara gitu. Enggak, mendengar suara Tuhan yang kita rasakan dari gerakan hati. Maksudnya gitu. Kalau dikatakan kita mau mendengarkan suara Tuhan, sebenarnya suara Tuhan itu sudah dituliskan. Iya. Karena ini adalah suara Tuhan yang ditulis para nabi dan para rasul. Gitu. Jadi Bapak mau mendengarkan yang mana lagi? Apa Bapak mau mengira bahwa Tuhan itu bisik-bisik lagi sama kita? Tuhan itu sudah menyatakan dirinya, bukan bersuara lagi. Dia sudah menampakkan dirinya, menyatakan dirinya di hadapan manusia. Jadi Allah kita itu bukan bayang-bayang lagi. Allah kita itu sudah nyata. Gitu. Kalau feeling ya, saya juga kadang-kadang feeling so blue gitu ya. Agak-agak sakit, agak-agak nggak enak lah. Berbeda gitu. Jadi ini orang Kristen saya kasih tahu ya. Orang Kristen kalau mau mendengar suara Tuhan ini dibaca. Karena ini adalah suara Tuhan yang didengar para nabi dan para rasul yang sudah dituliskan. Jadi nggak ada lagi tuh bisik-bisik. Hei, coba kirim dulu paus sama si Agatha. Itu suara Tuhan. Itu bukan suara Tuhan. Tetapi hatimu itu ingin berniat baik, ingin berbuat baik. Ya, itu maksudnya seperti itu. Iya, Itu bukan suara Tuhan. Gitu. Karena kita berbuat baik itu adalah dorongan dari diri kita sendiri. Oleh sebab kita mengasihi Allah, maka kita realisasikan dalam mengasihi manusia. Iya. Jadi suara Tuhan yang sebenarnya ini. Iya. Terkadang pergerakan hati ini ingin melakukan sesuatu yang baik seperti itu loh. Maksud saya itu seperti itu. Sebenarnya pergerakan hati ini ingin melakukan sesuatu yang baik. Bapak kalau baca di dalam Roma 7, manusia itu memang hanya tahu yang baik sejak semula. Dan kalaupun ada manusia yang ingin melakukan hal yang baik, karena itu memang fitrahnya. Karena sejatinya manusia itu memang diciptakan baik. Jadi ada rasa baik, perbuatan baik, feeling yang baik di dalam hati manusia karena memang kita itu diciptakan demikian. Dan ketika manusia itu berpikiran jahat, merasakan hal yang jahat, itu adalah pelencengan. Jadi kalau dikatakan manusia itu ada yang berbuat baik, ya itu memang fitrahnya. Itu sejatinya manusia sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Gitu. Jadi semua manusia itu memang baik karena Allah menciptakan manusia itu baik. Tidak ada Allah menciptakan manusia itu jahat. Tetapi kejahatan itu adalah upaya memberontak hati nurani kita sendiri. Gitu. Iya. Gitu. Jadi bedakan suara Tuhan dengan feeling, perasaan kita. Gitu. Ya mesti
yang saya alami itu ketika saya mendengar firman, sering mendengar firman, itu pergerakan hati itu kayak ingin melakukan seperti itu. Bukan pergerakan hati ingin melakukan, harus melakukan. Harusnya. Rule-nya adalah kita melakukan itu. Tetapi kan keinginan daging kita menolak, ingin melawan Allah. Gitu. Jadi memang harusnya kita itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Iya. Tetapi karena ada kehendak bebas tadi, sehingga manusia itu kadang tidak mau mendengarkan suaranya Allah, tapi lebih mendengarkan keinginan daging kita. Keinginan daging, iya. Okay. Sebab keinginan daging adalah melawan Allah. Oh, iya, benar. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih.